Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Farida. Nah, seperti biasa, sebelum belajar mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 6. Nah, di sini Bu Farida mau bertanya. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan secara alami. Hari ini kalian akan belajar perkembangbiakan secara buatan. Apa itu perkembangbiakan buatan? Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Apa saja contoh perkembangbiakan buatan? Yang pertama, contohnya adalah mencangkok. Yang kedua, stek, dan yang ketiga, menempel. Nah, di sini Bu Farida sudah mempunyai gambar. Ini ada gambar apa, anak-anak? Di sini ada gambar batang pohon yang sudah dicangkok. Nah, sekarang kalian amati dan kalian baca teks yang berjudul Mencangkok Tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Apa itu perkembangbiakan buatan? Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya bisa dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman karena mempunyai keuntungan, yaitu tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya dan mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Mencangkok juga mempunyai kekurangan, diantaranya adalah lebih mudah roboh. Nah, tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat karena akarnya tumbuh di dalam tanah. Sedangkan akar tanaman hasil mencangkok itu lebih rapuh. Karena apa? Karena akar tidak tumbuh di dalam tanah. Nah, di sini ada gambar cara mencangkok tanaman. Kalian bisa membaca cara mencangkok tanaman di buku tema halaman 181 ya, anak-anak. Nah, setelah kalian membaca, kalian bisa melihat video berikut ini. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Alfi. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara mencangkok. Sebelum kita mencangkok, pertama-tama kita harus mempersiapkan alat dan bahannya dulu, teman. Kok jadi kayak mau bikin kue ya, pakai alat dan bahan segala? Hehehe. Tapi bener loh, kita harus nyiapin alat dan bahannya terlebih dahulu. Kalian tenang aja, alat dan bahannya mudah didapat kok. Ini aku kasih tahu alat dan bahannya. Yang pertama, pisau, tali, kantong plastik, panah, air, dan yang terakhir tanaman atau pohon yang hendak kita cangkok, teman. Itu aja? Hah? Kok dikit banget? Itu karena cangkok itu mudah dan murah, teman. Makanya kita nggak perlu repot-repot. Nah, karena alat dan bahannya udah pada siap, ayo kita mulai mencangkok. Pertama-tama, kita harus memilih batang yang hendak kita cangkok, teman. Pastikan batang yang kita pilih adalah batang yang tegak lurus ke atas seperti ini. Hal ini dilakukan agar cangkokan kita dapat tumbuh dengan maksimal, teman. Nah, selanjutnya, setelah kita memilih batang yang hendak kita cangkok, maka kita akan menandai batangnya seperti ini dengan menggunakan pisau. Langkah selanjutnya, berdasarkan tanda yang sudah kita buat tadi,
maka batang tersebut kita kupas seperti ini ya teman. Tapi kalian harus hati-hati ya, karena salah sedikit bisa mengenai tangan kalian. Jadi sebaiknya mintalah bantuan orang dewasa ya teman-teman. Nah, jika batangnya sudah dikupas semua, maka hasilnya akan seperti ini teman. Selanjutnya, kita balut batang yang sudah kita kupas tadi menggunakan tanah, sehingga semua batang yang sudah dikupas tadi tertutupi dengan tanah yang sudah dibasahi dengan air seperti ini. Nah teman-teman, sekarang batang yang sudah dibalut dengan tanah tadi kita bungkus menggunakan kantong plastik yang sudah kita siapkan tadi. Dan kita ikat dengan tali biar kantong plastiknya dapat menempel dan menahan tanah yang ada di dalamnya. Ikat dengan kuat ya teman. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menunggu selama 1 minggu sampai 2 minggu agar batang tersebut mengeluarkan akar-akar seperti ini teman, di mana akar-akar tersebut pertanda bahwa cangkokan kita sudah siap dipotong dan ditempatkan di tempat yang baru teman. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalian sudah tahu ya bagaimana caranya mencangkok tanaman. Tadi sudah di dalam video tadi sudah terdapat bagaimana caranya mempersiapkan alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk mencangkok. Setelah kalian membaca teks, kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah ada di buku tema halaman 181. Kalian harus menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan yang berjudul Mencangkok Tanaman dan Cara Mencangkok Tanaman. Selamat mengerjakan ya anak-anak, jangan lupa dikerjakan. Teknik mencangkok banyak digunakan petani pada sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Petani lebih banyak menggunakan teknik apa anak-anak? Teknik mencangkok, karena dengan kegiatan mencangkok, buah yang dihasilkan itu lebih banyak dan bisa dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Nah, di sini ada gambar. Ada beberapa teman kalian sedang melihat perkebunan. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut adalah milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari, mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, sekarang coba kalian ceritakan pekerjaan apa saja yang biasa kalian lakukan untuk membantu orang tua. Kalian bisa menulis di buku tema halaman 185. Nah, setelah kalian menulis di buku tema, kalian bisa menceritakan dan juga di video ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Kita akan berlatih matematika. Di sini Ibu sudah mempunyai soal. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, kemarin kita sudah belajar. Masih ingat ya anak-anak? Nah, di sini sudah ada tertulis angka 180 itu adalah angka yang dibagi. Kemudian angka 3 adalah angka pembagi. Nah, kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan cara porogapit. Nah, cara porogapit itu adalah pembagian bersusun. Nah, kemarin kita sudah belajar, masih ingat ya? Sekarang kalian kerjakan di buku tema halaman 187.
Tugas subtema 4 pembelajaran 6 hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Yang pertama, mengerjakan buku tema halaman 182 sampai 187. Yang kedua, kalian menceritakan pekerjaan yang biasa kalian lakukan saat membantu orang tua, yaitu pada halaman 185. Menulis cerita, kalian bercerita, kemudian di video ya anak-anak, lalu dikirim ke wali kelas masing-masing. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan anak-anak dan tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.